Bab 1 Kisahku. Pagi ini aku mendengar rengekan adik kecilku. Bang, perutku rasanya perih sekali. Rengek adik kepadaku. Ya, bagaimana tidak perih? Kam sudah 2 hari tidak makan. Tidak ada makanan sedikit pun yang kami punya. Mau membeli pun kami tidak mempunyai uang. 2 hari yang lalu pun kami makan pemberian dari tetangga sebelah. Sekarang aku hanya mampu menyuruhnya untuk minum air putih saja ketika ia merengek kelaparan padaku, tapi selalu aku urungkan karena teringat pada pesan ibu ketika masih bersama kami. Nak, sesusah apapun kehidupan kita, janganlah kalian meminta-minta kepada orang lain, kecuali mereka berniat memberikannya untuk kita. Pesan ibu saat itu. Perkenalkan, namaku Doni Anggara. Aku berusia 12 tahun. Adikku bernama Dwi Utari, usianya 5 tahun. Kami hanya tinggal berdua. Setelah ibuku meninggal 1 pekan yang lalu, akibat kecelakaan ketika berjualan, ibu sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga sekitar. Namun kehendak Allah lain dari keinginanku. Allah telah mengambil surga kami. Ibuku sudah bahagia di surga. Kami tidak mempunyai bapak. Jika aku bertanya kepada ibu selalu mengatakan bahwa bapak telah pergi dan entah kapan akan kembali atau mungkin sudah tiada. Aku selalu menanyakan di mana kuburan bapak agar aku bisa mengirimkan doa untuknya. Namun, bukannya jawaban yang aku dapatkan, melain hanya tangisan ibu. Aku tidak tahu apakah bapak memang telah tiada atau masih hidup sekarang. Entahlah. Ingatanku tertuju pada 7 tahun yang lalu saat aku pulang dari bermain. Aku melihat bapak tengah membawa sebuah tas yang berisi seluruh pakaiannya dan ibu sedang menangis. Bapak, mau kemana bapak? Kenapa membawa tas yang cukup besar? Tanyaku saat itu. Bapak mengatakan kepadaku bahwa bapak akan bekerja di luar kota dalam waktu yang sangat lama. Saat itu aku dan ibu melepas kepergian bapak dengan tangisan. Bang, aku sangat lapar. Lamunanku buyar karena rengekan adikku lagi. Ya Allah, kemana aku harus mengadu? Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Gumamku di dalam hati. Jangan tanyakan kemana keluarga dan saudara yang lain. Kami tidak memiliki keluarga. Karena yang aku tahu dari sahabat ibu yang saat itu aku tanyakan, ia mengatakan ibu dulu menikah dengan bapak tanpa restu semua keluarga. Sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang menganggap kami keluarga hingga saat ini. Bahkan kematian ibu saja, tidak ada satu pun dari mereka yang datang untuk sekedar melihat ibu untuk terakhir kalinya. Bang, bagaimana ini? Perutku sangat perih. Apa hari ini kita bisa makan? Rengeknya lagi. Dwi, bisakah abang minta tolong kepadamu? Tanyaku kepadanya. Adikku lalu mengangguk dengan tangan masih memeluk perutnya. Abang mau keluar sebentar, mau mencari rezeki, barangkali hari ini ada rezeki untuk kita. Nanti abang pulang bawakan adik makanan. Doakan abang ya, aku berucap sambil mengelus kepalanya. Baiklah bang, aku selalu mendoakanmu agar abang mendapatkan rezeki hari ini. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Tak lupa aku menitip pesan kepadanya, jangan membuka pintu jika aku belum kembali ke rumah. Dik, jika apa belum kembali ke rumah, jangan buka pintu untuk siapapun ya.
Karena abang tak ingin kau kenapa-kenapa. Pesanku sebelum aku melangkah pergi meninggalkannya. Ya Allah, apa yang harus aku kerjakan? Berikan aku rezeki agar aku bisa membelikan makanan untuk adikku. Tak apa jika aku tak makan asal adikku bisa makan, ya Allah, gumamku. Tak terasa air mataku menetes sembari melangkahkan kaki, meninggalkan gubuk kecil tempat tinggalku. Asteris sui sui sui. Tak terasa langkahku sekarang telah tiba di tengah pasar. Aku bingung harus mengayunkan langkahku kemana. Menawarkan pekerjaan pun sudah aku lakukan. Namun bukannya diterima, aku malah ditolak dengan alasan aku masih terlalu kecil untuk bekerja. Hari sudah menunjukkan jam 12 siang tapi tidak ada tanda-tanda aku akan mendapatkan pekerjaan. Karena terik matahari yang menyerang, aku memilih beristirahat di pinggir jalan. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari pekerjaan? Bayangan wajah adikku yang kelaparan selalu melintas di pikiranku. Namun seketika lamunanku buyar. Karena ada seseorang yang menepuk pundakku. Adik, sedang apa kamu di sini? Dari tadi saya perhatikan adik melamun terus. Tanya seorang wanita cantik yang aku kisaran usianya masih 3 tahunan ke atas. Aku sedang mencari pekerjaan tante, ujarku. Bisa dilihat dari ekspresinya. Tante cantik tersebut tampak terkejut mendengar perkataanku. Berapa usiamu? Kamu terlalu kecil untuk bekerja dan di mana orang tuamu? Tanyanya lagi. Usiaku baru 12 tahun. Ibuku telah tiada 1 minggu yang lalu. Sedangkan bapak aku tidak punya aku. Tidak tahu dia di mana sekarang. Ujarku jujur. Aku melihat kedua mata tante cantik itu berkaca-kaca. Entahlah, mungkin dia iba mendengar nasibku ini. Lalu, apakah kau sudah makan? Ucapnya lagi. Aku hanya menggeleng lemah. Aku mendengarnya mendengus dan membuang nafas panjang. Mungkin dia kasihan terhadapku. Beberapa saat hening di antara kami. Setelah ini kamu mau kemana? Tanyanya. Aku tidak tahu tante. Ingin pulang tapi aku sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Tak disangka tante itu menawarkan aku suatu pekerjaan. Bisakah kau membantuku? Ujarnya. Apa yang harus aku lakukan? Tante, tanyaku sambil melilit bajuku. Aku ada suatu pekerjaan untukmu, bisakah kamu melakukannya? Untukku, tante cantik itu menanyakan ulang kepadaku. Insya Allah aku bisa melakukannya tante. Apapun akan aku lakukan agar adikku bisa makan. Tante cantik yang belum aku ketahui namanya memandangku dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Kamu punya adik? Ucapnya lagi sambil memandangku. Ya tante. Aku mempunyai adik. Namanya Dwi Utari. Usianya baru 5 tahun. Dia sedang kelaparan di rumah dan menungguku pulang membawa makanan untuknya. Tak terasa air mataku menetes jikala teringat adikku. Baiklah. Bisakah kamu menjadi teman bermain anakku di rumah? Dia tidak mempunyai teman karena kekurangannya. Ia selalu murung dan berdiam diri di rumah sepanjang hari. Ketawa pun ia jarang sekali. Jika kamu bersedia menjadi teman anakku di rumah setiap hari, tante akan membayarmu, ujarnya kepadaku dengan tatapan lurus ke depan. Tanpa berpikir panjang aku langsung menyetujuinya. Agar aku bisa membeli makanan untuk adikku nanti. Baiklah, kau bisa ikut denganku sekarang.
Oh ya, nama Tante Lestari. Namamu siapa? Ucapnya sambil memperkenalkan dirinya. Namaku Doni Anggara, Tante, biasa dipanggil Doni. Aku berucap, sambil melangkahkan kaki mengikuti Tante Lestari. Kami berhenti di sebuah mobil. Aku sangat takjub melihat mobil semewah ini. Seumur hidup aku tak pernah naik mobil. Jangankan mobil, motor pun tak pernah aku naiki. Kami hanya mempunyai sepeda, itu pun sepeda lama yang kadang rantainya suka putus di tengah jalan. Naiklah, kita akan pergi membeli makanan untuk kau dan adikmu, ucap Tante Lestari yang sudah duduk di bangku mengemudi. Kau bisa mulai bekerja besok, Doni. Datanglah di siang hari karena pagi Tante harus mengantarkan anak Tante untuk terapi, ucapnya lagi. Aku hanya mengangguk dan mendengarkan perintahnya. Kami berhenti di sebuah rumah makan Padang. Rumah makan yang selalu aku impikan selama ini untuk mencicipi masakannya. Aku tidak menyangka hari ini aku akan merasakannya. Aku melangkah mengikuti Tante Lestari sambil menelan air liur yang sudah tidak tahan untuk menyantapnya ketika pulang nanti. Setelah selesai aku sempat melirik ke jam yang ada di rumah makan tadi. Ternyata jam sudah mau mendekati jam 2. Aku berniat meminta izin kepada Tante Lestari untuk pulang, karena teringat adikku yang kelaparan di rumah. Aku takut dia kenapa. Tante, terima kasih untuk nasinya, tapi aku harus pulang sekarang karena adikku menungguku di rumah, ucapku sambil membayangkan wajah adik yang bahagia nanti melihat aku pulang membawa makanan untuknya. Baiklah, Tante akan mengantarmu pulang. Namun aku menolak. Aku lebih memilih pulang sendiri jalan kaki karena lokasi ini tak jauh dari rumahku. Tidak, Tante, aku bisa pulang sendiri. Karena ini dekat dengan rumahku, tolakku halus. Baiklah, datanglah ke rumah Tante besok siang. Bawalah adikmu. Tidak apa-apa. Rumah Tante di Komplek Anggrek nomor 15. Ini ada sedikit uang untuk kalian makan nanti malam dan untuk ongkosmu besok, ucap Tante Lestari sambil menyelipkan uang 100.000 kepadaku. Terima kasih Tante untuk semuanya. Aku berjanji akan datang besok siang ke rumah Tante, ujarku. Tante Lestari hanya menjawabnya dengan tersenyum kepadaku lalu menaiki mobilnya dan meninggalkanku.